Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini. Ini PC-nya saya menggunakan casing berwarna putih dan juga full RGB, tapi tidak semuanya RGB sih. Tetapi rata-rata full RGB di bagian casingnya yang ada di sini. Ada banyak full fan lah, seperti contoh yang ada di sini. Dan di sini part-partnya semua. Dan kondisi semuanya baru, tapi ada satu yang tidak baru yaitu dari segi harddisknya supaya lebih menghemat lah. Dan juga ini saya merakitnya dengan harga 10.500.000 lebih sedikit. Bisa dibilang ya 10,5 lah, kurang lebih seperti itu dari segi harganya papat yang ada di sini. Ya dimana saya menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 yang ada di sini. Seperti itu aja, dan juga sebelum saya lanjutkan buka papat yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya prosesor menggunakan Intel Core i3 12100F yang ada di sini, 4 core 8 thread yang paling bagus untuk saat ini. Di kalangan Gen 12 Core i3 ya, yang dimana ini juga sudah sangat bagus sekali untuk gaming maupun untuk editing. Dari segi performa gamingnya dia itu 1112 lah dengan Core i5 Gen 10, sedangkan ini Core i3 Gen 12. Dengan harga 1.550.000 untuk harganya, ini paling rekomen untuk tahun ini. Kalau ingin lebih murah lagi, saya akan cari Core i3 Gen 10. Kalau ingin lebih menghemat budgetnya, lanjut saya menggunakan mobunya ini. P660M mereknya ASRock serinya Phantom Gaming 4 yang ada di sini. Hampir sama dengan yang serinya Pro RS, tapi membedakannya itu ada sedikit perbedaan. Tapi kalau yang ini lebih ke elegan sih. Kalau yang Pro RS tersebut yaitu lebih keputihan sedikit dan juga RGB-nya. Hanya terpaut 50.000 sampai 100.000 dari segi perbandingannya. Tapi dari usernya dia tuh pengennya yang ini aja. Sudah memiliki 4 slot RAM dan juga di sini tidak ada M.2 heatsinknya. Tapi ya nggak masalah sih. Kalau yang ada M.2 heatsinknya di serinya Pro RS. Selanjutnya saya menggunakan ini RAM-nya. PNY mereknya SLR8 yang serinya ini yang baru sih. Yang Epic X RGB dengan harga murah 1.150.000. 2x8GB kecepatannya 3.600 mHz. Rata-rata 3.200 mHz, tetapi kalau yang ini di 3.600. 2x8GB ini warnanya itu bukan putih ya, tapi lebih ke silver-silveran, tapi cenderung ke warna putih sih. Kalau tidak sekilas dan juga ada RGB di bagian atasnya. Ini paling bagus sendiri. RGB-nya juga bisa diganti-ganti di software Bobo kalian untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini Vega GTX 1650 GDDR6 bukan DDR5 yang dimana ini mereknya Palit dual fan dengan harga 3,550 sih. Harga GTX 1650 pada naik semua, padahal dulu dia tuh turun 3,3, tapi sekarang tuh pada naik karena banyak orang yang mencarinya ini. Lanjut saya menggunakan ini SSD NVMe Team Group yang serinya MP33 512GB dengan harga 780.000 untuk yang ini. Ini yang Gen 3 ya, meskipun bukunya ini dia tuh support Gen 4 tapi dipasang Gen 3 masih tetap powerful untuk yang ini. Jadi ini sudah rekomen sekali dengan harga murah di bawah 1.780.512GB. Untuk OS dan juga game-game lah ini masih sanggup. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga tambahan yaitu 500GB dengan harga 180.000. Kenapa saya memilih itu? Karena dari usernya itu lebih menghemat budget. Kalau yang 1 tera dengan harga 600.000, kalau yang ini second 500GB dengan harga 180.000. Terpautnya agak jauh sekali sih, 420.000 lah. Meskipun ada 1 tera yang second, tapi saya lebih memilih 1 tera yang baru aja, jangan yang second, karena eman-eman sih. Lebih baik yang lebih aman ke 1 tera yang baru. Kalau yang 500GB, second nggak masalah sih kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. ID Cooling SE214 XT yang ada di sini RGB sudah support Gen 12 dari dulu sampai sekarang. Ya dari awal produksi lah kalau yang inilah. Dengan harga 260.000 untuk yang ini. Tetapi dari segi estetikanya di bagian sini ada heatsinknya sangat menarik hitamnya dan juga ada RGB-nya. Apalagi dari segi performanya sudah sangat bagus sekali untuk Gen 12. Khususnya di Core i3 untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini, power supply depth cooling TF580 plus watt yang ada di sini. Ini serinya baru, ini juga sangat bagus sekali, penggantinya DN500. Saya membelinya dengan harga 540.000 kalau yang ini. Ya harganya sama sih dengan yang DN500 yang zaman dulu itu ya. Ini serinya baru, sangat menarik sekali dan juga kelihatan di bagian sampingnya sini. Meskipun ketutupan sama box-boxnya yang ada di sini ya, pokoknya kelihatan lah di sini ada lubang untuk melihat power supply apa yang kalian pakai di casingnya ini. Dan juga casing saya menggunakan ini PC cooler Platinum LN200 yang warnanya white atau putih lah. Seperti contoh yang ada di sini, ada RGB di bagian depan, bisa diatur RGB-nya di bagian samping sini, ada tombol LED-nya.
Dan di sini saya membelinya dengan harga 410.000 atau 420 lah, harganya di pojok sini ya. Untuk harganya ini sudah sangat bagus sekali kalau menurutku, dari segi sirkulasi udaranya, estetikanya ini menarik. Ada berwarna putih dan juga hitam untuk serinya ini. Dan tambahan yang terakhir saya menggunakan PC Cooler ini ya, PC Cooler FX120 replika yang ada di sini. Saya tuh membelinya 6. Kalau satunya tersebut dia 40.000, kalau 6 240.000. Saya kasih 3 di bagian depan sini, 2 di bagian atas, dan juga 1 di bagian belakang. Jadi full kelihatan RGB. Kalau ingin lebih RGB lagi, silahkan tambah aja 2 di bagian bawahnya sini. Seperti ini sudah sangat cukup sekali untuk mendinginkan prosesor maupun VGA-nya. Apalagi dari segi sirkulasi udara yang sangat membantu untuk yang ini. Dan seperti itu aja semuanya, dan totalnya 10.500.000 lebih sedikit. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo! Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Team. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 24 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Biasanya kalau NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 24 detik ya terbilang standar lah. Ya karena biasanya tersebut di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Bisa cepat, bisa lambat. Tetapi selambat-lambatnya tidak sampai 30 detik lah untuk NVMe. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD dan juga harddisknya. Yang pertama dari segi SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 44 derajat, terbilang agak panas kalau yang ini. Maka dari itu dia tuh berwarna kuning. Bisa dibilang wajib memakai heatsink tambahan supaya lebih dingin lah suhunya di bawah 40 derajat. Lanjut ke harddisknya. Dia tuh juga sama 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan harddisk second ya, bukan harddisk baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Team-nya. Yang dimana untuk membacanya, dia itu mendapatkan 2049. Dan juga menulisnya 1686. Dan jika lo kita bandingkan, dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up-to-nya 1800 per 1500. Kalau kita bandingkan lebih bagus semua dari segi membaca maupun menulisnya, dia tuh di atas rata-rata semua. Bisa dibilang ini bagus lah dari segi membaca dan juga menulisnya. Lanjut ke HW Monitor, untuk mengecek suhunya yang dimana saya menggunakan IT Cooling SE214 XT untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Dia paling rendah di 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di 60 derajat, terbilang dingin juga untuk yang ini. Dengan harga murah 250.000, bisa mendinginkan Core i3 Gen 12. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 213 fps. Yang dimana saya menggunakan GTX 1650 GDDR6, bukan yang DDR5, sehingga dia itu lebih bagus. Dan juga CPU-nya 1236 CP. Lanjut ke gamingnya, GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan 115 fps. Di settingan rata kanan ya untuk yang ini, jadi sangat lancar juga untuk bermain game GTA 5. Live streaming masih bisa kalau menurutku untuk game GTA 5, maupun roleplay masih bisa lah untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high,
dia tuh mendapatkan 81 fps di settingan rata kanan, dia masih di atas 60 fps, jadi sangat lancar lah dan juga lebih nyaman untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 116 fps. Ini juga lancar di atas 100 fps di settingan rata kanan, karena gamenya lebih cenderung agak ringan untuk Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok di 60 fps untuk yang ini. Karena dari segi settingannya cuma dimentokkan di 60 fps, tidak bisa lebih. Maka dari itu, di settingan rata kanan dia tuh lancar lah di 60 fps stabilnya. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 78 fps untuk rata-ratanya. Masih sangat nyaman juga untuk yang ini di settingan high, yang dimana dia tuh masih di atas 60 fps. Jadinya masih nyaman untuk bermain game ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 119 fps. Bisa dibilang masih sangat nyaman juga untuk bermain game PUBG Steam. Masih mendapatkan di atas 100 fps. Dan jika lo ingin ditingkatkan ke very high, ini masih sangat sanggup di atas 60 fps lah. Tapi kalau di settingan ultra paling ya di bawah 60 sih untuk yang ini. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 104 fps di settingan rata kanan, yang dimana intinya di atas 100 fps untuk game yang ini, karena gamenya lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau yang 1650 pasti di atas 100 fps untuk bermain game Resident Evil 6. Yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, mendapatkan 41 watt, terbilang irit kalau yang ini di bawah 50 watt, karena beberapa PC tersebut standarnya di 50 sampai 60-an, tetapi kalau yang ini di bawah 50 watt terbilang irit juga. Dan lalu untuk maksimalnya mendapatkan 171 watt, yang dimana ini pengujiannya saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high, dia mentok di 171 watt untuk dayanya. Bisa dibilang irit juga untuk yang ini, karena masih di bawah 200 watt untuk bermain game. Kalau hal yang lain juga kurang tahu ya, tapi cuma saya tes di Resident Evil 6 aja untuk yang ini, maksimal wattnya. Dan kesimpulannya, dengan harga 10 juta lebih sedikit atau 10.570.000, kalian bisa mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 yang serinya GDDR6. Kalau di video saya sebelumnya, dia itu bisa mendapatkan RTX 3050, tapi itu di harga 12 jutaan, bisa dibilang ya nanggung sih. Tetapi juga ada part-part yang berbeda sih, seperti contoh dari segi power supply-nya, mobile fan, dan juga yang lainnya lah. Tinggal menyesuaikan budgetnya aja. Tetapi kalau di harga 10 juta pas lah, bisa dibilang seperti itu, bisa mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650. Masih cukup lah untuk bermain game-game yang berat, apalagi editing masih sangat sanggup. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Dan jika kalian berminat, silahkan beli aja. Intinya seperti itu, dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.